Panglima Laut Persia ini dewi perang cerdas dan kuat yang lahir untuk bertarung. Selalu menang di medan laga, ia berjasa memperluas wilayah kekaisaran. Namun, ambisi terbesarnya adalah memusnahkan bangsa Yunani. Sebab saat kecil, ia melihat orang tuanya dibantai Yunani lalu ditawan di kapal budak penuh derita. Saat sakit parah, ia dibuang Yunani hingga diselamatkan utusan Persia yang iba. Sejak itu, Artemisia bergabung dengan Persia. Ia tekun berlatih bela diri demi membalas dendam keluarganya di Yunani. Berbakat luar biasa, di usia 14 tahun ia sudah mampu mengalahkan pendekar pedang terkuat Persia. Itu milikku. Berkat itu, ia pun diangkat menjadi panglima laut tertinggi Persia. Saat pertempuran maraton, Raja Persia diam-diam mendaratkan pasukannya di malam hari. Namun mereka justru terjebak siasat tentara Yunani. Prajurit Persia yang lelah berlayar berbulan-bulan pun mudah dikalahkan pasukan Yunani yang tangguh. Pemimpinnya, Theocles, setelah menghabisi musuh di sekitarnya. Ia melihat Raja Persia di kapal terdekat. Segera ia memanah sang raja dengan sekuat tenaga. Panah Tokli tepat sasaran, membuat raja sadar ajalnya tiba. Ia berpesan pada Xerxes agar tak mengulangi kesalahannya dan membiarkan Yunani binasa sendiri karena hanya dewa yang bisa mengalahkan mereka. Namun, Arni tiba-tiba menghabisi nyawa sang raja sebelum ia selesai bicara. Arni tahu ini kesempatan balas dendam karena pangeran itu lemah. Ia lalu menyebut pesan ayahnya sebagai tantangan. Setelah dibujuk oleh Ernie, Pangeran God King datang ke sebuah gua penyihir. Sang pangeran meninggalkan tubuhnya sendiri dan mempersembahkannya kepada kekuatan jahat yang sangat sesat. Lalu, pria bercahaya muncul dari air. Sang pangeran menjadi raja dewa. Ini awal balas dendam Arni. Ia membunuh tangan kanan pangeran agar pangeran patuh jadi bonekanya. Ia pun memerintah Kaisar Persia bersabda di depan rakyatnya. Semua demi dendam. Atas perintah Kaisar, pasukan Persia berangkat. Arni dan Kaisar membagi pasukan jadi dua jalur. Kaisar memimpin pasukan darat menyerang Yunani dari timur dan melawan Sparta di Thermopylae. Namun setelah bertahan berhari-hari, 300 prajurit dikhianati hingga akhirnya musnah. Sementara itu, Arni memimpin armada laut ke Egea dari barat menuju Yunani. Tapi Yunani bukan lawan mudah. Komandannya Themistokles pernah menembak Raja Persia. Kini, armada Yunani siap menunggu pasukan Persia. Meski musuh kuat, Themistokles berpidato membakar semangat pasukannya. Demi keluarga dan kehormatan kalian. Seiring gelombang besar yang menggulung, kapal-kapal perang Persia mulai melancarkan serangan. Ratusan kapal perang Persia datang menderu mengikuti ombak, namun Themistokles sama sekali tidak panik. Ia langsung melihat kelemahan musuh. Tapi mereka lemah di bagian tengah, kita serang di sana. Tepat saat armada musuh mendekat, armada Yunani membuka formasi dan para prajurit di atas kapal mulai menyerang dengan ganas. Usai pertempuran, Themistokles beralih ke kapal kecil yang lincah. Haluan kapalnya menabrak armada Persia hingga goyah, sementara kapal besar lawan terjepit dan tenggelam. Kakak ipar laki-laki. Tak lama kemudian, kapal perang Persia perlahan-lahan menghilang dari permukaan laut di bawah serangan hebat armada Yunani. Kami Lucy, kamu kalah. Ernie tak toleran pada kegagalan bawahannya. Jenderal yang kalah pun dibuang. Laut dalam belum hujan. Arni lalu kumpulkan pasukannya lagi dan kirim jenderal andalan demi taklukkan laut Yunani. Besoknya kabut tebal muncul, tapi komandan Persia abai dan gegabah menyerang armada Yunani. Saat Persia mendekat, Tokli, komandan Yunani, mendadak perintah mundur. Seketika, seluruh armada Yunani menerjang kabut. Namun, komandan Persia mengira musuh melarikan diri. Ketika armada Persia menabrak karang, barulah komandan Persia menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam perangkap Tokli. Kapal utama Persia gagal menghindar, lalu menghantam jembatan, memicu tabrakan beruntun ratusan kapal di belakangnya. Saat itu, pasukan Yunani di puncak gunung segera menyerbu. Mereka melompat turun, menghancurkan pertahanan Persia yang belum siap. Saat pasukan Yunani menyerbu dari dua sisi ngarai, armada Arni cepat musnah. Tokli menyerbu kapal utama Persia dan menendang mati panglimanya. 2 kali kalah, Arni mulai serius. Malam itu, ia mengundang Tokli ke kapalnya, berniat menaklukkannya lewat rayuan. Arni berujar kehancuran Yunani pasti terjadi saat Kaisar Persia membawa jutaan pasukan. Jika Tokli mau bergabung, wanita cantik dan harta tersedia. Namun Tokli menolak keras dan bersumpah takkan tunduk. Lalu, keduanya bertarung sengit dari meja hingga ke dinding. Karena terlalu berdarah, bayangkan sendiri setelah berjam-jam bertarung, Arni gagal menaklukkan Tokli yang kini sangat marah. Singkirkan kotoran ini dari gulaku. Tidak mau. Besoknya Arni memimpin serangan dengan taktik brutal. Kapal raksasa Persia menerobos wilayah Yunani, lalu budak di dek memutar tuas untuk menyemburkan bensin. Atas aba-aba Arni, pasukan nekat melompat ke laut membawa kantong bensin dan menyerbu armada Yunani. Melihat laut penuh bensin, Tokli segera memerintahkan mundur. Namun, karena musuh sudah dekat, Tokli terpaksa bertahan. Saat itu, Arni membidik dari jauh dan memanah tepat ke perut wakil jenderal Yunani.
Ernie melepas panah maut yang menembus jantung wakil jenderal hingga tewas seketika. Belum sempat Tokli bersedih, dua panah api meluncur dan jatuh ke laut berminyak. Seketika api berkobar, dan kapal raksasa Persia pun meledak hebat di tengah armada Yunani. Saat itu, Ernie menyalakan lagi panah api dan memanah kapal Tokli. Panah akurat itu mengenai ransel pasukan nekat. Saat Tokli mau menjatuhkan pembawa ransel dari kapal, mendadak ledakan hebat terjadi. Kapalnya hancur lebur, dan Arnie pun berhasil menuntaskan dendamnya. Kapal perang Yunani hangus dilalap api. Saat Tokli yang jatuh ke laut membuka mata, setengah sadar, ia melihat dua naga raksasa berebut memangsa jasad rekannya. Ternyata semua itu hanyalah mimpi. Tokli yang beruntung berhasil diselamatkan oleh anak buahnya, sehingga lolos dari maut. Setelah kehilangan puluhan ribu prajurit, Kaisar Persia akhirnya berhasil merebut Thermopylae. 300 prajurit Sparta gugur semuanya, dan Kaisar Persia yang murka mengayunkan kapaknya, memenggal kepala sang raja. Tanpa perlawanan dari para prajurit Sparta, Kaisar Persia memimpin jutaan pasukan langsung menuju pusat kekuasaan, dan dalam semalam mengubah Athena menjadi abu. Namun saat Kaisar Persia merayakan kemenangannya, seorang kurcaci membawa kabar buruk. Armada Yunani mendekat dipimpin Tokli, pembunuh Raja Persia. Mendengar Tokli masih hidup, Arnie marah besar dan bersumpah membumi hanguskan Yunani. Saat Arnie bersiap menyerang, Kaisar menghentikannya karena menganggap itu jebakan. Tapi sebagai panglima laut veteran, Arnie tak memedulikan Kaisar boneka itu. Ayah menasihatiku dalam urusan perang. Aku memiliki Raja Dewa. Akulah yang menang atas persatuan. Akulah yang membuka jalan menuju mahakarya itu. Akulah rajamu. Apa yang berharga di negeri ini? Kaisar Persia yang marah dengan kejam. Kaisar Persia menampar Ernie, namun Ernie tetap bersikeras bertindak sendiri. Begitulah, kedua pihak menyambut perang terbesar dalam sejarah. Persia mengerahkan ratusan kapal ke perairan Yunani, sementara prajurit Yunani telah siap bertempur. Mereka mengoleskan abu tulang keluarga di wajah, tanda berjuang bersama mereka yang telah tiada. Atas aba-aba Panglima Themistokles, perang besar pun dimulai. Pejuang Yunani sigap memegang tali, dan kapal mereka melaju tanpa ragu menyerbu armada Persia dengan kecepatan penuh. Komando Themistokles. Pasukan Yunani menyerbu kapal perang Persia. Kedua pihak mulai berduel. Prajurit Yunani berisai bertarung tangguh, sementara prajurit Persia kewalahan. Melihat itu, Komandan Persia, Arnie, menghunus pedang, lalu memimpin pasukan Immortals terjun ke pertempuran. Arnie dan pasukannya tak terbendung bagi prajurit Yunani. Pada saat kritis, Tokli mengeluarkan jurus pamungkasnya. Seekor kuda hitam tiba-tiba menerobos keluar dari bawah kapal, dan Tokli menunggangi kuda perang itu, menembus barisan musuh satu persatu menuju panglima utama lawan. Tepat ketika Tokli menyerbu ke arah Arnie, kuda perangnya malang diserang, dan Tokli yang terjatuh dari kuda langsung dikepung oleh pasukan kematian. Berkat bela dirinya, Tokli cuma butuh 4 jurus habisi pasukan maut itu. Lalu Tokli melepas topinya dan ia berdebat dengan Arnie. Kau tawarkan kebebasan tanpa risiko atau beban. Apakah kau menerima tawaranku? Jawabanku tetap tidak. Arnie yang merasa bersalah menjadi marah dan menyerang Tokli. Keduanya pun terlibat dalam pertarungan sengit, di mana keahlian mereka seimbang dan sulit menentukan pemenang. Dengan keunggulan kekuatannya, Tokli memukul Arnie sekali. Namun di saat yang sama, Arnie yang lincah juga berhasil menebas Tokli dengan pedangnya. Duel kian sengit hingga pedang mereka menempel di leher lawan. Saat berhadapan, tiba-tiba angin sejuk berembus dari laut. Arnie melihat ratusan kapal Yunani melaju di ombak. Ratu Sparta tiba membawa ribuan prajurit bantuan. Kapal Persia segera dikepung. Saat itulah Tokli menjatuhkan Arnie dan memaksanya menyerah. Namun Arnie memilih bertarung sampai mati. Akhirnya Tokli menusuk perutnya dan Arnie pun jatuh tersungkur. Di saat-saat terakhirnya, Arnie teringat adegan keluarganya dibunuh oleh orang-orang Yunani. Meskipun ia gagal menyelesaikan rencana balas dendamnya, ia tak pernah menyesali semua yang telah dilakukannya. Ketika kapal perang Sparta menerjang kapal perang Persia, jiwa-jiwa para pejuang Sparta yang gagah berani seolah kembali lagi. Ratu Sparta menggenggam pedang peninggalan sang raja, berjuang mati-matian membunuh para perampok Persia yang menyerbu. Menyaksikan kehancuran armadanya dari pantai, Kaisar Persia pun pasrah meninggalkan medan perang.